Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Yang saya hormati Ibu Vina selaku pengampu mata kuliah statistik. Yang saya hormati teman-teman yang saya banggakan. Kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang data kuartil. Yang pertama ada pengertian kuartil. Pengertian kuartil menurut para ahli. Menurut para ahli pertama yaitu Wirawan, kuartil K adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama. Ada 3 kuartil yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Yang kedua, menurut Sulianto, kuartil berarti membagi kelompok data menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama sampai bagian keempat. Yang ketiga ada menurut Sudijono, kuartil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing besar 1/4 N. Jadi di sini akan kita jumpai 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama K1, kuartil kedua K2, dan kuartil ketiga K3. Di sini dapat saya simpulkan bahwa kuartil atau dinotasikan dengan Q adalah pengelompokan data atau nilai-nilai dengan membagi daerahnya menjadi 4 bagian yang akan membentuk 3 jenis kuartil. Pembagian 3 kuartil tersebut yaitu kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Q1 adalah banyaknya data yaitu 25% dari nilai dalam kumpulan data. Q2 adalah 50%. Kita sering menamai Q2 yaitu dengan median. Median akan mewakili 50% dari pengamatan lebih rendah dan 50% lebih tinggi. Sedangkan Q3 adalah 75%. Untuk materi selanjutnya yaitu kuartil data tunggal akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Riza. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil data tunggal. Misal X1, X2, X3 sampai Xn adalah data berurutan atau N yang telah diurutkan. Letak kuartil ke I dari data tersebut dirumuskan QI sama dengan nilai yang ke I dikali N ditambah 1 dibagi 4, di mana I adalah 1, 2, dan 3 atau bisa Q1 atau kuartil 1, Q2 atau kuartil 2, dan Q3 atau kuartil 3. I ini menunjukkan kuartil keberapa yang hendak dihitung, dan N menunjukkan jumlah individu frekuensi. Jika I dikali N ditambah 1 dibagi 4 merupakan bilangan bulat, misalkan T, maka Q1 sama dengan Q-T. Jika I dikali N ditambah 1 dibagi 4 bukan bilangan bulat dan terletak di antara bilangan T dan T tambah 1, maka Q1 sama dengan setengah dikali XT ditambah XT tambah 1. Kita langsung ke contoh soal. Oke, contoh soal. Dari data yang ada di atas ini, langkah pertama kita harus mengurutkan data tersebut. Setelah data tersebut urut, maka kita menghitung banyaknya data atau N. Berarti banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti banyaknya data adalah 11. Selanjutnya kita mencari Q1. Q1 berarti data ke-1 dikali 11 ditambah 1 dibagi 4, berarti 11 tambah 1 12 dikali 1 berarti 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3. Berarti Q1 adalah data ketiga. Data ketiga berarti 1, 2, 3 berarti 4. Berarti Q1 adalah 4. Lalu kita mencari Q2.
Q2 berarti data kedua. Dikali 11 ditambah 1 dibagi 4. 11 tambah 1, 12. Dikali 2 adalah 24. 24 dibagi 4. Ini berarti hasilnya 6. Ini 6. Berarti data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Berarti Q2 adalah 6. Selanjutnya kita mencari Q3. Q3 berarti data ketiga dikali 11 ditambah 1 dibagi 4. 11 tambah 1, 12 dikali 3, 36 dibagi 4 hasilnya adalah 9. Berarti data ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti Q3 hasilnya adalah 9. Selanjutnya, saya akan menerangkan cara mencari kuartil dari data kelompok. Rumusnya, TB plus I per 4 dikali N dikurangi FK dibagi FI dikali P. TB yaitu tepi bawah kelas kuartil, N yaitu banyaknya data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan FI frekuensi kuartil ke I, dan P panjang kelas. Langsung saja ke latihan atau contoh soal. Di situ terdapat data, juga ada frekuensi kumulatif. Jika data yang disajikan belum ada frekuensi kumulatifnya, bisa dicari terlebih dahulu. Kemudian mencari N atau banyak data, dan mencari P atau panjang kelas. Lalu langkah selanjutnya yaitu mencari letak dari kuartil itu. Rumusnya I per 4 dikali N. Untuk kuartil 1 berarti 1 per 4 dikali N. N-nya adalah 40, jadi 1 per 4 dikali 40 sama dengan 10. Jadi kuartilnya terdapat di data ke-10. Bisa dilihat dalam tabel bahwa data ke-10 terdapat di kelas ke-3, yaitu data 52 sampai 56. Setelah itu mencari tepi bawahnya, yaitu 52 dikurangi 0,5, yaitu 51,5. Selanjutnya kita mencari kuartilnya. Rumusnya tepi bawah 51,5 ditambah I per 4 dikali N, 1 per 4 dikali 40 dikurangi FK. FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Tadi kelas kuartilnya terdapat di kelas ke-3, jadi FK di situ adalah kelas ke-2, yaitu 6. Dibagi FI, yaitu frekuensi kelas kuartil. Bukan frekuensi kumulatif, tapi frekuensi. Jadi 5, yaitu terdapat di kelas ke-3. Frekuensinya 5, dikali panjang kelasnya 5. Saya itu tinggal dihitung. 51,5 ditambah 10 kurangi 6 per 5 dikali 5. Sama dengan 55,5. Begitu juga untuk letak kuartil ke-2 dan juga ketiga. Letak kuartil kedua yaitu 2 per 4 dikali N sama dengan 20. Data ke-20 itu terdapat di kelas ke-4, jadi 57 sampai 61. Jadi tepi bawahnya 57 dikurangi 0,5 sama dengan 56,5. Selanjutnya tinggal dihitung lagi seperti yang tadi. Rumusnya tepi bawah 56,5 ditambah 2 per 4 dikali 40 dikurangi 11 dibagi 15 dikali 5. 11 itu yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Jika tadi kelas kuartilnya ada di kelas ke-4, jadi frekuensi kumulatifnya itu berada di kelas ke-3. 15-nya yaitu frekuensi kelas kuartil. Lalu untuk yang letak Q3 sama, rumusnya sama, I per 4 dikali N, yaitu 3 per 4 dikali 40 sama dengan 30. Data ke-30 terdapat di kelas ke-5. Kelas ke-5 berarti 62 dikurangi 0,5 sama dengan 61,5. Lalu dihitung lagi
Rumusnya TB plus I per 4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas kuartil dikali panjang kelas. 61,5 ditambah 3 per 4 dikali 40 dikurangi 26 dibagi 8 dikali 5. Hasilnya 64.